Mantap ya, sip. Jangan amit. Situ kalau Kawan. Mantap. Oh iya. Iya tak dari kamera tak. Ya, kamera aku tak dari kamera. Kalau meeting. Ya, aku nyuting sing api-api kan. Sudah pegelimu suwe lah. Santai, tenang ya. Siap dan tenang ya dan sabar ya. Slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ila hadirin ya Allah nafa'ana bihi wa sallallahu wa nafa'ana bihi al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, moga sesenangan mengucap syukur Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya Allah terus kita beri nasihat afiah. Amin ya Allah, amin, amin. Kepada mereka ketetapan hidayah serta terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin terus kebutuhan kita dicukupi oleh Allah atau hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terus masalah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak pun kita dijaga oleh Allah terus orang saleh salihah. Cita-cita ini berhasil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mungkin Allah beri rezeki yang luber dan halal berkah. Supaya kita sekedar berjalan ibadah dan ketenangan ibadah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah Subhanahu wa taala diberi ketetapan istiqomah husnul khotimah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu nafa'ana bihi wa barakatuh. Amin. Wal maqalah at-thaminah. Maqalah yang ke-9. Qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, al-bakhilu la yakhlu min ihdas sab'i, imma ayyamuta fayarithahu man yaqduhu malahu wa yunfiquhu li ghayri ma amara Allah ta'ala, aw yusallitullahu alaihi sultanan jairan fayakhudhu ba'da tadriri nafsi
au yuhayyiju syahwatan tufsidu alaihi malahu au yabdu lahu ra'yun fi bina'in au imaratin fi ardin kharabin fayadhabu fihi maluhu au yusibu lahu nakabatun min nakabati dunya min warqin au harkin au sa'ikatin wa ma asbaha dzalik au yusibuhu illatun daimatun wa yudriku malahu li mudawamatiha au yadkhuluhu fi mawdi'in minal mawadi fayansahu fala yajiduhu. Makalah yang ke-9, kedua sananya. Saniyah tersambung. Makalah yang kedua, makalah asaniyah. Makalah yang kedua, Sayyidina Abu As-Siddiq beliau mengatakan al-bakhil la yaklun ihdasa. Orang yang bakhil itu tidak akan terlepas dari salah satu 7 perkara al-muhlikah yang akan merusak. Wa ma huwal bakhil wa huwa al-mani' min malihi nafsi. Bakhil itu mencegahnya seseorang dari mentasarufkan harta dirinya. Orang bakhil, kata beliau Sayyidina Abu As-Siddiq, pasti akan terkena salah satu dari 7, atau bahkan mungkin bisa 2, bisa 3. Yang 7 perkara itu adalah perkara yang akan merusak. Imma ayyamuta fayarisahu man yabduluhu maluhu wa yunfiquhu li ghairi ma amrallahu ta'ala. Yang pertama, ada kalanya si bakhil itu meninggal dunia, kemudian pewarisnya mentasarufkan hartanya dan menafkahkannya pada jalan perkara yang tidak diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap perkara yang tidak diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Sayyidina Abu Bakar, wong lek bakhil niku donyane niku saumpamane mati dalam keadaan masih kaya, masih punya harta banyak, maka harta itu tidak bisa diwarisi oleh ahli warisnya dengan keadaan yang tetap. Jadi pancet sugih sing enten harta itu nanti akan dihabiskan oleh ahli warisnya, yang kemudian bahkan digunakan pada perkara-perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wong bakhil niku dunyane ora barokah kaya kulo jenengan. Banyak cerita ini. Bapak ibune atau orang tuanya kaya, begitu pada sampai anaknya berbalik. Kalau dulu anak ayahnya dikenal kaya, sekarang ganti, anaknya dikenal entek warisan. Artinya entek warisan. Mengapa demikian? Karena ketidakberkahan harta yang dimiliki oleh orang tuanya, sebab dia tidak mau mentasarufkan hartanya itu di jalan Allah, alias bakhil. Jadi paling gampang numpuk dunya, buatan gelem dunyane digawe ten ngene perkara Allah Subhanahu
wa wa ta'ala. ta'ala. Niki mangke bakal dientekno kali Allah salah setunggale ini lek mati anak isi bakal mentekno. Jadi seorang apa-apa nih, ya enggak ada apa-apa. Au yusallitullahu alaihi sultanan jahiran. Atau yang kedua, akan dikuasai oleh pemimpin yang jahir, pemimpin yang lacut, pemimpin yang sakral diri. Wa ya'khudhuhu ba'da tadlili nafsi. Maka pemimpin itu akan mengambil hartanya setelah menghinakan diri seorang yang bahil tersebut, bita'dzib, dengan cara menyiksanya. Jadi harta itu akan diambil oleh orang lain yang kemudian sebelum dia itu kemudian menjadi bangkrut, dihinakan dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lewat orang yang mengambil hartanya. Ayuhayyiju syahwatan tufsidu alaihi malahu. Atau kemudian Allah akan menggerakkan dirinya terhadap keinginan-keinginannya yang dapat merusak hartanya. Utawa kan Allah Subhanahu wa ta'ala dikai nafsu, dikai kepinginan, si kepinginan itu terus merusak dunia. Merusak dunia ini tadi enteke dunia. Au yabdu lahu ra'yun fi bina'in au imaratin fi ardin kharabin fa yadhhabu fihi mal. Atau oleh Allah diberikan anak-anak di dalam membangun ataupun semisalnya bibinai aunawi pada bumi yang rusak, yang kemudian hilanglah hartanya. Jadi membangun dan menjadi pembangunan sing ngoten akan rusak. Coro dengan mungkin terus kena longsor lah, atau kegusur lah, atau bentuknya apa. Jadi membangun di tempat yang kemudian tempat itu akan rusak. Au yusibu lahu nakabatun min nakabati dunya min gharqin aw harqin aw sariqatin wa ma asbah dzalik. Ataupun Allah akan memberikan kepada diri orang itu musibah. Mungkin saja musibahnya adalah gorok, kerem, tenggelam, atau mungkin saja kobongan, atau mungkin saja kemalingan, kerampokan, atau semisalnya min isobatil maqali awidudi alfirani, atau kena angin puting beliung lah, ataupun kena banjir bandang lah, ataupun kalau tanaman yo kena ular lah, ataupun kena codot lah, ataupun kena tikus lah. Oke, jadi artinya hartanya itu akan rusak. Au yusibu illatun daimatun
ayufiku malau fi mudawatiha, ataupun Allah akan memberikan penyakit yang terus menerus sehingga kemudian hartanya itu habis untuk mencari obat. Ayufiku malau fi mudawatiha, habis untuk mencari, au yadfinuhu fi mawfi'in min mawati fayansahu, atau dia akan dilupakan dalam hartanya yang dia taruh sehingga kemudian tidak ditemukan kembali. Au yamutu wa huwa qabla ay ya'khudha malu min dzalika al-mawdi, ataupun Allah akan memberikan dia meninggal dunia sebelum kemudian dia dapat memanfaatkan atau dapat mengambil harta yang dia simpan. Wala ya'rifahadul mawdi'a dzalikal mal, dan tidak ada orang yang mengetahui di mana harta itu. Hadi kulha musyahadatun binan nas. A'udzubillahi minal bukhl. Semoga kita diberi perlindungan oleh Allah dari sifat bakhil. Amin amin ya Allah. Yang 7 hal yang akan didapatkan oleh orang yang bakhil. Wis paling gampang ngoten, bakhil itu merusak harta benda kita. Bakhil itu akan merusak harta benda kita. Sebab memang lawannya bakhil itu longan. Nah, kalau orang yang longan itu dijaga hartanya, berarti yang bakhil ya dirusak hartanya. Terlebih-lebih kemudian pada perkara-perkara yang mewajibkannya. Nopo nggih berarti kaya to zakat. Ana wong sugih buatan purun ngurusi zakate. Ya maka harta yang semestinya dikeluarkan untuk zakat itu akan menjadi penyakit yang merusak harta yang lainnya. Tetapi wong iku lek loman, ya maka sebaliknya. Karena memang janji Allah Subhanahu wa taala, "May yuqridullah qardan hasanan wa yudha'ifu lahu adhaban katsira." Maka siapa yang menghutangi Allah, jadi menjalankan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengembalikannya berlipat-lipat ganda. Adhaban katsira, jadi berlipat-lipat ganda. Melainkan Allah membuat cerita antara orang kaya yang beriman dan orang kaya yang tidak beriman. Itu semua untuk contoh untuk kita, agar kemudian kita ini mau untuk berpikir bagaimana cara di dalam menjaga harta itu. Nah, kalau kita tidak mau mengambil pelajaran daripada apa yang sudah diaturkan oleh Allah, ya maka kemungkinannya kita akan memberikan bagian yang sama, yaitu adalah rusaknya harta yang kita miliki. Jadi lewatan ya tahu begini, jadi gini, duit itu pahit tapi nyenang mas. Nyenang loh. Walaupun dikatakan al-mal atau dunia jiwa atau jiwa, dunia itu perkara sing jemberi menjijikkan. Dunia itu perkara menjijikkan. Tapi nggih ya apa? Lah ditakoni ngoten nggih,
gak seneng kalau perkara sing jijikan. Kenyataannya tapi dengan duniawi yang dikatakan jibak itu kita ini senang kan? Sementara dunia itu ya maka perlu kita batasi bersama agar kemudian dunia itu tidak melalaikanlah terhadap kita semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, no panjenengan urip di dunia dikek kesenangan dunia, ampun. Urip di dunia kula jenenge dikek kesenangan kalau perkara dunia. Tapi mana-mana gak oleh senang. Lagi no. Ndak boleh. Hukumnya itu tidak boleh. Jadi cinta dunia tidak boleh. Nah ini gitu. Pokok jangan bakhil lah sudah mau. Karena bagaimanapun kalau jenengan iki golek duit atau cari harta niku kira-kira nu golek no gawe sapa. Rata-rata ini lak gawe anak. Manane ngoyo-ngoyo nyol gawe ini lho. Rata-rata ini gawe golek gawe anak. Mulaken akeh yang sing ditinggal karo sing digowo. Sing digowo karo sing ditinggal. Sing digowo itu berarti dijariakan yang jadi hak kita, dan yang ditinggal yang untuk ahli waris, ada yang untuk anak kita. Niku banyak roto-roto ini akeh yang sing ditinggal sing gawe ahli waris daripada sing digowo dhewe sing ditasawufno atau disedekahno. Napa? Karena dasare ngene niku. Anjene nyambut gawe golek duit gawe anak. Jadi lek mangkat terus dientekno anak jenengan kudu muni alhamdulillah berarti berhasil. Ya ngomongin golek anak kok. Maka ya kita berpikirlah ya nopo supaya kita membawa itu juga banyak, tapi kita tinggalkan untuk anak kita itu juga tidak kurang. Karena bagaimanapun Rasul itu tidak senang dengan orang-orang yang meninggalkan keturunannya dalam keadaan loib. Loib itu dalam segala hal ini termasuk adalah harta benda. Jadi meninggal anak melarat ini baru panjenengan iki boten disenengi. Ya nopo ya sing cukup misalnya mau yang cukup lah. Tapi kalau yang pun lari, kalau kita itu akan kembali kepada Allah dan akan membawa seberapa banyak. Tapi lek bakhil ya maka tujuannya akan terkena pada seseorang itu. Aku jangan perlu nopo ya nopo ya perlu angan-angan lah, perlu angan-angan. Mulakan kula jenengan diajarkan untuk selalu mengingat yang namanya kematian. Kula jenengan di ilmu tanggal Nabi pengen sing sering ngiling-ngilingi mati supaya nopo supaya salah setengah orang bakhil dunia aku mati ya akhirnya gimana akhirnya tak eman kalau itu akhirnya mendak mau ngiling mati ATM ku isine wake tanah isine tanah wake sing nanduri sampai gak iso wis tuku tanah wae. ATM iku isine sampai gak aro jumlah wis diisi wae. Sing enten mangke anak kula jenengan sing bakal entekno. Jadi artine boten barokah. Begitu tiba anak ini mbok entek boten nonton gunane. Jadi anake enak si kesa
sawah Tegal niku ombo niku nang jero kesak niku mesti cukup. Masih 10 hektar niku kesake kuper cukup. Cukup. Gitu. Ya Allah. Benar. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Betul-betul. Yang kedua, yusalitullahu alaihi sultanan jairan fayaqutu aymalahu min hubat tadlili nafsi bitahdhib. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menguasakan harta bendanya si bakhil itu terhadap pemimpin yang lacut. Kemudian harta itu akan dimilikinya oleh pemimpin itu setelah ba'da tadlili nafsi, setelah menghinakan si bakhil. Jadi bentuknya saat ini mungkin ya terus nomor terus bisnis lah dengan pimpin lah, mau terus bisnis karo Pak Camat. Nah, Sultan ini sinten gitu, saya camat. Tapi terus di bisnis karo Pak Bupati lah, atau Pak Gubernur lah, apa jenenge tender lah, mau jenenge pokoknya sudah bisa itu. Gitu. Kemudian terjadi yang namanya kerugian. Mana-mana akhirnya duit wis kadung ditenderno manten-manten tidak jalan atau seperti apa yang kemudian menjadi dia kehilangan kewajiban. Di bentuknya ya terserah gitu. Yang jelas pokoknya hartanya akan hilang. Kena KPK wis melok kok ya. Jadi wis duit hilang, mantan kecekel KPK mlebu penjara. Penjara lampun. Ya, mungkin saja karena ada kebakhilan. Ataupun yuhayyiju lahu syahwatan tufsidu alaihi mala ayyuharikullahu lahu fi tilka syahwah. Allah akan menggerakkan pada si bakhil itu dengan keinginan-keinginan yang kemudian keinginan-keinginan itu membawa terhadap hilangnya harta. Jadi kali Allah digerakno awake, digerakno kepinginane nglakoni nuruti syahwate niku wau marang hilanglah hartanya. Mula mau gitu marang gayo ngoten. Kemudian hartanya menjadi hilang. Apa gampang ya terus rugi lah, apa terus nopo ngarani bangkrut lah, apa terus pokoknya hartanya hilang. Mungkin sebab
adanya kebakilan di dalam dirinya. Memang kadang-kadang kula jenengan niku gak gelem diarani bakhil. Padahal saat ini bakhil lambe ini. Awak bisa takut begini kita wakil lagi. Cobalah kita lihat. Ketika kemudian antara Qabil dan Habil diperintahkan untuk mempersembahkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya sama-sama mempersembahkan hartanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Podo, cara sedekah ya podo sedekah ya. Hanya saja kemudian Habib nampak si habis kisah si dipatahin itu. Wah, bisa ya. Mempersembahkan hartanya yang terbaik. Jadi mempersembahkan hartanya yang terbaik. Jadi lek ngoten sedekah niku berarti boten gurmet ana duit ngoten. Sedekah itu tidak hanya kemudian kita mengeluarkan harta, tapi bagaimana kita mengeluarkan yang terbaik untuk kita sedekahkan. Jadi singgarai nyelamat nonku sodako sing kira-kira kula jenenge eman karo barang. Barang kok dia eman sama sedekah nonku iku singgarai nyelamat nonku. Sing ngabot sama sedekah nonku iku ini ku singgarai nyelamataken. Lah lek sing gak abot sing remek utawa sing wis gak kanggo. Ya sedekah jenenge. Tapi kan nilainya dah ada. Nilainya nopo nilai. Mau barang gak tahu dikekno nilainya nopo. Kan tidak ada nilainya. Nah, nilainya itu adalah beratnya ketika kita mengeluarkan harta. Boleh pun sedekah, kok sih mawon dia. Ya mungkin apa yang kita berikan itu bukan sesuatu yang terbaik yang kita miliki. Makanya kemudian diambillah lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasilkan kula jenengan itu mengeluarkan harta itu ketika kula jenengan itu ora abot. Alasannya itu ikhlas. Kan yang penting ikhlas. Ya kalau sebenarnya ikhlas ya bener lah nopo-nopo ini dinilai. Ikhlas itu dinilai memang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian ikhlas jenengan bukan karena ikhlas, tapi karena wis gak butuh. Oh karena wis nopo wis luwe. Jadi turahan ya, turahan lho kayak pengiran. Jadi sing wis turah baru dikekno dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dijalankan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pangeran kayak turahan. Ya no, oke. Pangeran kayak turahan iki gak patut lah oke. Jadi ya gak patut lah. Karena kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian dijalankan lagi di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan tugas. Itu adalah tugas kita bersama. Maka ketika kemudian seseorang itu bakhil, Allah bakal ngerontekno nglakokno awake dan ini perkara sing ngerusak dunyane. Yang mungkin di awal lancar tuh, baru terus berat gitu. Pokoknya seperti apalah yang jelas pokoknya Allah akan menggerakkan diri seseorang dan kemudian hartanya akan hilang sebab menuruti keinginannya. Ayat lahu ra'yun fi bina'in aw imaratin fi ardin kharabin
ay fasidatin fayadhabu fihi ma'luhu. Ataupun kemudian Allah akan memberikan pemikiran-pemikiran atau angan-angan untuk membangun di dalam atau di tempat yang tempat itu nanti akan dirusak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bangun di panggonan sing Allah katene rusak panggonan niku wae. Buangan ya lancar-lancar wae buangan begitu duati gak suwe gempa beres. Ya mungkin demikian. Jadi artinya perlu kita itu bersama untuk mempelajari. Jadi mempelajari agar kemudian apa-apa yang sudah kita dapatkan itu bisa ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ya Rabbi Onopo ini harta itu adalah pemberian oleh Allah. Yang punya oleh Allah diminta kembali untuk ditasarrufkan di jalan Allah. Kalau jenengan ini namun oleh kemanfaatan. Jadi oleh kemanfaatan itu bentuk barangnya itu masih milik Allah SWT. Coro gampang ngomong nyili lah, dititipi barang ini aku titip sepeda motor, lek butuh kan guys gaya-gaya, tapi kita titip jenenge. Yang kemudian kemungkinannya akan kembali diminta cepat atau kemungkinan diminta lambat. Begitu jangan dititipi ngoten sembrono karo barang titipan. Oh sepeda motor iki wis gak dirawat gak opo iki dikuwawi gak karu-karuan. Ketemu sing duwe langsung dijaluk. Wah umum durung rusak barangku ini tak jaluk diisi wae tak tikikno sing liyane. Ya maka segera oleh Allah ditarik harta yang dititip kepada kita untuk dititipkan kembali kepada orang lain. Tapi kemudian ketika kita dititipi kita jaga betul. Awalnya gawe ya digawe tapi yang gawe ini ukur-ukur. Tadi ini yo jogo gawe ini. Yo diramuti. Sing duwe senang, yang punya senang. Oh, wis bener aku lek nitipno barang diramut karo sing karo wonge, nah diramut karo wonge. Ya kemungkinannya tidak segera diambil walaupun kapan akan diambil. Tapi kan tidak segera diambil. Kalau tidak segera diambil, maka kita akan dapat kemanfaatan barang itu juga banyak. Harta itu kemungkinan gimana? Begitu yang dititip oleh Allah, Allah mengaturi jenengan untuk supaya ditasarrufkan kemanfaatannya itu di jalan kembali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lek boten ditarik kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saat ini kita tergantung, ya angan-angan mawon lagi. Ya kita angan-angan mawon. Kira-kira awak iki di sepeda motor iki kira-kira iki wis cocok apa ora kira-kira. Apa akeh tak ge ngajine, apa akeh tak ge duline ya sampone sing ngono lah. Awak iki duwe iki kira-kira akeh maslahai apa akeh gawe maksiat. Diparingi sehat niki terus apa akeh gawe ngamal ibadahe, apa akeh gawe nganggur. Karena bagaimanapun semuanya itu adalah hanya titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tergantung kita bisa angan-angan. Jadi kita mengaji tidak untuk menilai orang lain, tapi kita mengaji untuk menilai diri kita masing-masing. Aku yang ditanyakan
Kita harus mulai gak mari. Aku ini sih tahu. Jadi rambut itu. Ini misal satu sodakon ini bukan karena ikhlas, tapi mek saking dicap gil ini hobi. Sodako bukan karena ikhlas. Roh dicocok cekak diarani bakhil. Seperti yang tadi kita ngaji bersama. Jadi kula jenengan iku sedekah niku rata-ratane karo perkara sing wis ora dieman. Jadi sedekah niku karo perkara sing ora eman. Atau karo perkara ya Allah sing remeh. Alasannya gini kok, jadi yo cek dianggap orang bakhil, mungkin yo sodako, yo ngekei, yo tapi semua itu tanpa ada beratnya hati dengan apa yang kita berikan, sebab jumlahnya sedikit itu masing-masing orang beda-beda. Didik itu menurut tiang itu beda-beda. Begitu pula dengan banyak, itu juga beda-beda. Enak uang sudah ke 1 juta, ini bermulai dari 10 juta pokoknya. Ya sih ada orang jangan ke 1 juta bermulai itu 1,5 juta semua kayak banget no. Lebih dari 50% dia berikan kepada jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dianggap tidak bakhil itu ketika kemudian dia itu mentasawufkan harta itu bukan karena dia itu sekedar makan hartanya, tapi memberikan hartanya yang terbaik untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jadi orang bakhil. Jadi ngekekno perkara sing paling bagus tenggene Allah, itu baru menjadi yang bakhil. Tapi lek ngekekno perkara masih kere akeh, tapi itu ternyata bagi dirinya adalah bukan sesuatu yang terbaik, berarti ya belum dinamakan dermawan atau sidiarani bakhil nanti itu berarti. Jadi bakhil dan tidak itu dia tergantung diri seseorang. Ketika orang itu mensedekahkannya itu dalam keadaan seperti apa? Kalau dalam keadaan yang diberikan dalam perkara-perkara yang memang sama sekali dia tidak berat, masih kayak jumlah kata, yo belum masuk dalam kategori bukan orang bakhil. Berarti ya sih tak masuk bakhil. Masih kata uang, jadi uang yang gak bakhil. Kata orang kan gak bakhil, bukan. Tapi ini sedikit nih, perkara sing panjene dhewe niku wis ngrumangsani orang dibutuhkan. Ya maka itu belum dinamakan dia itu bukan orang bakhil. Nah ini ikhlas dan tidak ikhlas itu pun juga sama. Jadi karena Islam enggak, kan tergantung orangnya juga. Artinya orangnya sendiri yang tahu. Ikhlas orangnya bodoh yang betul sempurna. Yang jelas di seorang. Dan ketiga dia itu berniat untuk bersedekah supaya kemudian tidak dinamakan dengan orang yang bakhil, berarti sodako kelawan perkara yang paling bagus dengan gadai. Sedekahlah atau keluarkan harta di jalan Allah yang berat di hati,
Ya nopo. Gimana nopo? Apa terus oleh ganjaran tak orang? Apa terus ditiru kalau komen tak orang? Khusus udah mau terima kalau pangeran sebenarnya mau. Jadi terima orang kan betul sebenarnya problemnya. Jadi sudah kau kuat mana kan karung gundel tak umpamanya. Terus sudah kau pipi gak karung gundel. Sing diterima sing budi. Ini pada karung ya. Oh roti rosi itu sing bukan gundel itu sing diterima. Rosi ngoten. Roti rosi kan kenyataannya kan sama artinya. Ada kita sama sekali tidak tahu persis mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh ngoten gundel gak apa-apa sing penting wakil. Kalau udah gak harus diterima kok enggak. Jadi artinya ketika kita bersedekah kemudian supaya tidak dinamakan bakil oleh siapa? Nah kalau oleh podo menungsane ya buatan perlu kata artinya buatan perlu perkara sing pelajaran abot tapi diarani wong loman buatan perlu pelajaran ini ngekekno perkara sing abot angene ati tapi lek perlu diarani loman mung pangeran ibu ngekekno perkara sing abot di ati digawe dalane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkara sing nyelametaken niku sing miturut Allah niku ora bakhil. Dudu miturut manungsa, miturut Allah niku ora bakhil. Karena mungkin nyatanya ngoten. Begitu yang disediakan atau begitu yang adalah perkara yang terbaik, maka Allah akan menerima. Tapi lek orang, gitu Allah itu orang tidak menerima itu orang-orang rekan pangeran. Barang paling bagus orang dikekno mana dikei perkara sing ora bagus. Lah sing dikei Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu lho duwe sembarang kali kok sama kei perkara sing ora apik. Nah kira-kirane yo wong kei perkara sing apik wong kira-kira Allah gak noleh yo iso kan. Allah itu bukan zat yang maha kaya. Kemudian kita beli sesuatu yang remeh. Coro gampang untuk ono wong 1000 miliarder. Lah bareng ngoten sampean teko kowe sampeyan kaya duit 1000. Ya diomongi teman-teman. Ade kon njaluk piro? Kok kaya habis 1000 njaluk piro Jadi tidak pantas tidak pantas sekali kalau kemudian memberikan sesuatu yang tidak terbaik untuk Allah. Mulai sing iso nyelamataken itu perkara sing bagus yang kita miliki kita berikan untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemudian dia bakil untuk menungso itu gampang, pokok dulu anak itu tonggo sangono, orang sangono, caranya macam loman bukan. Tapi belum tentu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin aku tambahkan. Ceritanya mau merdeka. Jadi jenis setan itu betul-betul wong. Nomor asyaitan ya'idukumul faqr. Setan itu medeni wong itu balik fakir. Medeni fakir itu boleh tak kena kurang ini. Wah, kayak itu rokok apa ya gue? Saya ketemu tak kena entek kayak satu rokok ini. Jadi memang ada itu penggawaan setan itu materi iki mangkat Palestina ada tanah kono jalan-jalan itulah turun rokok turun bensin dan seterusnya akhirnya mereka itu nggak nah itu kan kayaknya itu penggawaan setan ada itu bagian materi nah terus apa cek kakalan di setan ini latihan sodapon itu butuh latihan itu yang mulai terkasih jili langsung kau wede sodapon
50%, kan kira-kira ya abot, wong ora tahu. Jadi kabeh kan jalan sangka kuli to. Jadi amal saya niku nggih tahap-tahapan. Pokoke sedekah sih. Pertama-tama ya barang sing gak pati butuh. Duit-duit tukrah, duit-duit receh-receh. Gua rada suwe ningkat maneh sing rada hati. Sing rada istimewa. Tambah suwe nggih tambah api. Karena lek dilatih nggih bener saged. Jadi amal apapun itu lek bener dilatih nggih bener saged. Sedekah nggih ngoten, sedekah niku amal saya, jadi nggih butuh latihan. Latihan nggih mulai sing cilik sampai sing gede. Sampai yang gede nggih lantana lulbir hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Dadi yo pangeran iku ora diterima oleh barang-barang menjene nggih ngoten. Kecuali barang sing paling dicintai. Jadi cara duwe ngoten nggih, duwe sing kira-kira keperwes terus disodakokno, kan niku duwe pangeran nggih istimewa. Karena duwene nek iku terus wani dikekno, nah itu kan ya istimewa kembali duwe. Tapi lek nggur turah-turahan, nggur duwe 500.000, 1.000, 2.000 sih kan kowe ngamen. Jadi ya gak eman, aman ono ngamen iku lho. Napa lek pas di pertigaan ono napa jenenge sebagian polisi supeltas niku lho. Supeltas tolong-tolong niku lho. Oke, di 2.000 kan gak eman karena nggih remeh. Karena remeh nggih kemarin gak eman. Jadi nggih niku napa dinilai gue pangeran nggih dinilai tapi nilai nggih remeh banget iso dhewe kena aji. Tapi lek terus kayak sing istimewa umpamane mari bayaran, mari gajian akhir bulan. Terus baru langsung dipotong 10% gitu asal dakwahno. Kira-kira nggih istimewa. Pokoknya durung bayaran dikekno. Istimewa mana? Bayarannya si tanggal 20 iso dakwah dhisik. Ini nggih istimewa tambah. Jadi nggih level-level lah kabeh. Jadi mulai ini mulai cilik. Mereka dilatih mulai sekarang. Terus sedekah menjadi duit akeh. Soalnya duit akeh, ini podo balik aja penyakitnya ini manjat. Jadi si durung duit kok alasan sedekah alasannya kebutuhan saya masih banyak. Durung tuku rokok, durung tuku bensin, durung daya anak bayar sekolah, durung kayak bojo, wah akeh karena akeh kebutuhan itu. Jadi soalnya kira-kira duitnya wis akeh. Ki ngoten ae, padha ae. Kebutuhane nggih tambah, penghasilannya tambah, nggih kebutuhane tambah. Lekne saiki umpamane marung iku cukup lalapan apa padang 15.000. Ki lek duwe akeh ora cukup. Marunge ya sing 100.000. Iku doae dadi. Ganti restoran ae. Dia di kaki 5 terus duwe akeh nang restoran nang hotel. Jadi nggih padha ae kebutuhane tambah akeh. Dadi lek gak dilatih mulai saniki meneh saged. Mungkin lek wis kira-kira duwe akeh padha ae. Mari sing dikekno nggih kaya evolusi cepet ngoten niku. Nggih. Monggo yang tadi dicantumkan. Pokoknya bakti dunia ini angin laut ini. Ini masya Allah. Korena jelas ya. Lawa kenangan apa aja deh. Bisa jadi lantana itu pakainya lan itu orang bagus.
tidak akan sama sekali lantanan tidak akan sama sekali memperoleh lantanan birro dianggap baik. Jadi orang bakal diarani bagus hatta tunfiqu mimma tuhibbu, hingga kemudian menafkahkan harta yang dicintai. Jadi orang bakal diarani bagus, orang bakal diarani nglakoni perkara bagus, ya ora bakal diarani wong ora medhit. Menurut Allah lek terus ngoten-ngoten ora ngekekno perkara sing disenengi. Jadi menakan beratnya apa yang kita lakukan di jalan Allah itu nilainya. Jadi cara sodako sing kula zaman iku sik aku leren mau mikir wih apa mati lah sing wabet kate duduk to ora kayak ora wabet terus sampean kekno niku berarti bagus. Itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sih karena pengeran ngoten iki. Yang dikehendaki Allah ya itu ngoten iki. Bukan yang remeh ngoten. Yang dikehendaki Allah itu, makanya kemudian ketika mempersembahkan perkara yang terbaik, Allah kemudian menerimanya. Ya singkatnya kita kan boten. Singkatnya kita ini boten. Yang perkara sing wis kalau diuniki wajib orang itu kadang-kadang di seorang abot-abote nang ati gitu diwehno tak sing wabet disuwimpen sampai kadang-kadang wis gak kena digawe sampai gak kena digawe contoh ya kelambi biyen tuku kelambi wah api-api ya beli baju bagus baru ngono di dalam lemari gawe ini wis arang-arang di mana saiki wis lemu ra cukup ngene saiki wis lemu gak kok bisa jadi kelambi ini ini sudah tidak cukup akhirnya lah wis gak cukup ngono sedia mana kebangetan arep-arep cilik nah berarti kan kebangetan wis kalau pengeran ini gak cukup lu sih dia mana sih kebangetan ya. Ben riet. Capek ngumpul di kemarin. Jadi lu jadi mana. Jadi artinya ya ketika kemudian seandainya diberikan ini loh. Iku kalau gak cukup wis gak eman. Jadi itu cara menungso ya diarani loman, cara menungso ya diarani loman. Tapi bukan muga Allah, muga Allah itu hatta tunfiqu mimma tuhibbu, hingga kemudian diberikan apa yang dicintainya, apa sing diemani. Pas nek kalau wis gak eman-eman kalau tidak cukup kok kanjeng. Hati iki ono apa? Tapi ya cukup bagian. Jadi ngono iku gurung diarani bagus miturut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngoten iki angel jelas angel iki Kayaknya udah dipilih meneh. Rasanya dipilih meneh. Mesti ya dia sih lagi pilih jadi Pak Yasin. Mestinya dia nomor si 5. Si angen-angen sih ya. Kalau boleh murah aja sih kayu di pasar. Kalau boleh murah kayu di pasar kayu larang ya. Tapi latihan lah dulu. Latihan. Kita coba. Ya Allah. Ketemu lagi. Wes dikene getun lapo ngatakno. Ini tuh panjenengan ribet. Belum lagi kemudian kadang-kadang amal sing pun kula sampe lakoni niku lho dirusak kabeh dhewe. Merusak amal kan lawan mudat. Jadi bala salah ben wis ngekekno kelawan abot. Ya.
krono perkara sing sithik eman-eman dipaksa dikekno. Bareng mudah-mudah wis tambah nemen tambah. Jadi artinya Timbel. wayahe sini kali Allah dinilai perkara bagus, jadi ini malah orang bagus. Sebab apa? Diundang-undang. Jadi mulai begitu memberikan apapun itu, gewis artinya sudah itu sudah hilang. Hilang artinya ya sudah bukan milik kita lagi. Jadi pun lah. Jadi apapun kemudian terus diundang-undang. Wala tuqtilu sadaqatukum bil manni wal adha. Nek gak ngono napa den ini ngekekno karo ngilokno. Niki ora diterima bener. Sampe ngekeki tapi manut karo ngilokno. Niku kali Allah ki boten diterima. Jadi benar habis lek jadi niat hatinya kayak iya dengan gimpun wis sudah diam saja. Kalau wae wis menang mau. Kenapa? Karena eman-eman gitu. Eman-eman aja nih salah kini wis kalong karo pangeran gak didelok, ora diwales, ora dicatat. Berarti lak jadi rugi ping piro gitu. Maka dengan mani wa kata ojo diunda-unda di ojo nglarani sing wong sing sampean kayak wis cara mana iki lho sampeyan masih ngono iki belum terus karo ngono sampeyan kok jadi penggaweane jadi ojo itu berarti tidak akan diterima oleh Ta'ala ya lebih jelas. Nah, jadi jangan sakiti mereka woncene yo penggaweane wis ngono. Jadi kan ini enten wong model ngono ngene enek ya. Enek wong niku. Mbok iku alasane terus masjid lah opo sejarah. Jelas pokoknya iki. Yang jelas itu adalah sudah pekerjaannya. Nah, ngeten ya Allah. Terus Allah niku kan majene sebagian itu diberikan lebih dari sebagian yang lainnya. Jadi Allah niku panjenengan gawe wong sugih karo wong larat. Gawe wong bagian tangan dhuwur karo gawe wong bagian tangan isor. Jadi wong sing panggawane ngono iku panjenengan Allah wis dadekno ngono iku ngono gampang. Kok ono panggawane ngono wis didadekno ngono iku panjenengan. Lah panjenengan kok dibagiani sebagai tangan dhuwur nggih. Maka jangan batalkan amal kita yang kita sudah dijadikan tangan di atas itu dengan cara mengundat-undat karo moto ngilokno. Jadi semacam itu. Itu cara sama ngilokno dia tetap. Jangan ngomong penggaweane. Lho ben yang orang ajaran meneh. Coba ajaran kita. Ben yang orang meneh. Ya ngono meneh. Nggih. Balik mana? Kuwi cara sama moto meneh, ilokno meneh. Ben yo bali meneh. Lho jadi pengen segawe ngono dhek kok. Oleh awalnya dia itu sudah diciptakan seperti itu. Untuk apa? Yo untuk supaya kita ini bisa memberi mereka. Wong pancen pengen dia wong sugih karo ge wong melarat. Sing sugih cek iso ngenehi, sing melarat cek iso diwenehi. Lah ngoten mawon. Jadi dia iya toh. Yang terpenting pokoknya bukan kita. Jadi kalau kita ini menghindar dari itu, menghindar bagaimana? Karena ketika kemudian seseorang itu oleh Allah diberikan harta yang sedikit dan ridho biqada'illah, sabar dengan itu, maka nilai derajatnya akan lebih tinggi. Amin. Nopo kok ngoten? Sebab Kanjeng Rasul menginginkan umatnya bersamanya yang mereka ridho dengan kemiskinan. Itu yang dikumpulno karo wong sing melarat. Jadi sing mukmin nopo ngapusi wong supaya oleh macam-macam lah. Tapi ikhlas dari minul yo banget. Tapi kalau jenengan gak jaluk sing iku. Kalau gak kuat yang boleh habis. Kalau ini saya yakin orang kuat. Ada jalur kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya kan orang di Nabi Sulaiman
Nabi Sulaiman yo kekasih pangeran. Masuk bedanya akeh Nabi Sulaiman. Jadi artinya ya, artinya Allah itu nggawe ngoten iki, Allah itu membuat contoh kayak Nabi Daud, contoh kayak ya Allah Fir'aun, yang contoh kayak Nabi Isa, itu kayak Nabi Musa. Kan Allah kan bikin contoh-contoh semua. Itu diceritakan terpulang jenengan kali Allah Quran itu supaya jadi contoh, supaya kita bisa untuk kemudian belajar dari apa-apa yang telah diaturkan oleh Allah itu. Aku jenengan kan kaget itu, aku tak itu bagian Nabi Sulaiman wae. Sing kira-kira ya soleh, ahli swarga, sugi, wangkat, bojone akeh. Iki tidak setuju. Aduh. Sing ndi sih gak setuju. Ini ya sugi yo gak apa-apa, Mas, pangkat gak apa-apa, tapi aku tok. Mau bijak pokoknya. Ya Allah Gusti. Kudu kuwi paling penggaweane lancar, rezekine kakak, yang dadakan yang kang sugih, sing bojone klopo. Kudu ngono ne barang. Waduh. Meneh dipraktekno iki. Ya Allah itulah. Bagi jadi itu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang seterusnya au yusibu lahu ya Allah nakabatun min nakabati dunya negara. Kalau tidak kemudian Allah akan memberikan adab dari beberapa adabnya. Napa niku jenenge kerem lah, napa niku jenenge kobongan lah, napa kerampokan lah, napa mawon cara wong dagang yo diakusi lah, cara wong tani dipangan werem lah. Cara napa malih, cara pemborong duit dibawa rayu koncone lah, ini macam-macam gitu. Nah, mungkin saja. Jadi kita harus berintrospeksi diri. Mungkin saja banyak-banyak adalah ketika kita itu memberikan sesuatu untuk jalan Allah, kita tidak mau kepada sesuatu yang berat atau yang kita cintai kita berikan kepada Allah. Jadi yo sedekah bener sedekah dia. Ya bener terus ngoten santunan macam-macamnya. Tapi semua itu dilakukan bukan karena sesuatu yang baik terbaik diberikan, tapi panjenengan ini perkara sing remeh saja ini mungkin mawon boten. Wa yusibu illa tundaimatun fa yanku maluki mudawatiha. Apapun Allah akan memberikan sakit. Jadi sugih tetap sugih, tapi loro gak mari-mari sing suwi-suwi ngentekno duit. Tompak nono gak waras, ini rawaras gak waras. Suara waras yang kemudian akan menghabiskan hartanya. Wes lek jenenge loro niki sono penake. Sono mugi wae ono wae lek loro niku ya rasane ya ono apa. Mau api ya guys ngrasakno, kasur empuk ya guys ngrasakno, mobil mewah ya guys ngrasakno. Perusahaan wakil ya ora iso ngrasakno. Sampai hatta bojo ayu enom ya guys ngrasakno. Terus nek kena loro nih ya ngopo iki. Sebab orang sakit itu pasti dia akan berpikir bagaimana dirinya itu kemudian menjadi sembuh. Pikirannya yang ngoten tok. Mulakan wong loro dikandani ngopo wae lah diuntal coba. Begitu loro sama kandani, ngombe wah, ya diombe, semua kali diombe. Kenapa? Karena yang ada dalam pikirannya waras tok is, ya apa caranya cepat waras. Nah, itu akan apapun akan dia lakukan. Seorang betul-betul terkena yang sakit itu. Ayat minumu atau kemudian yang terakhir dia itu akan meletakkan hartanya pada satu tempat yang kemudian dia akan lupa di mana harta itu disimpan.
Jlindeleh maksudnya di kalau Allah dilalekno di ini. Wis akhirnya ya wis sing lali ya apa. Ya sudah tak bisa dimanfaatkan. Nah, sama halnya kemudian ketika orang itu banyak harta tapi tidak bisa menikmatinya. Wong ku enten dunyane kata nek iso nikmati dunyane ngono. Dunyane kata ya ora iso nikmat karo ya mesti wong niku lek dunyane kata kan ya nikmat mesti. Cara turu kan ya tenang. Kan ngoten. Jadi dunyane kata lihat ngomong. Omong masih gede ya tenang wae, umur pembantu di Singapura. Perusahaan akeh ya tenang-tenang mau semaku. Jadi artinya mestinya ketenangan yang didapatkan supaya sudah tercukupi semua kebutuhannya. Tapi ternyata kadang-kadang boten. Akeh dunia ini malah bingung karo dunia ini. Jadi malah jenengan sering diaturi niku gak perlu sugih sih cukup. Katanya tuku mobil cukup. Jadi jari ini pun jari ini, yo modelnya cukup, mau sugih karena jari ini gak cukup, ya cukup. Katanya di rumah cukup, sama tanah di tol cukup. Katanya bangun rumah cukup. Oke, pokoknya cukup lah. Katanya lapar-lapar dia ono barang. Sementing mau dicari ini ngoten, sementing ngoten. Gak perlu sugih, terus diarani sugih ku piye? Kok senang kali iso nih. Dia mungkin tidak berlebih-lebihan atau tidak banyak yang kemudian dia simpankan atau tidak dapat dimanfaatkan. Mungkin makanya kula jenengan sing hari ini yang kita oleh Allah sudah bilang kita ini kalau jenengan cukup kabeh kok. Cukup untuk saat ini. Kalau jelas saat ini butuhnya nomor yang kemudiannya ngotot-ngotot cukup dong, cukup lah. Nah, angen-angen di mesin itu, maksudnya gak tuh angen-angen, kalau angen-angen jadi mati ya. Nah, jadi keinginan itu pasti ada. Jadi ngomongnya mungkin tinggi keinginan. Tapi yang jelas, jadilah orang-orang yang tidak bakhil. Saya katanya lama-lama itu diusahakan. Lantana lubirra hatta tentu mimma tuhibbu. Jadi belajar dimulai dari duit luksat. Dari istilah baku lagu duit luksat. Singkel dikali lah luksat. Saya urung ya duit luksat kakek kecetolnya. Belajar kalau dengan luksat ganti mana sing setengah luksat boleh setengah luksat baru kemudian belajar kalau duit sing gak luksat sing anyar luksat itu satu saya pun jarang-jarang metu mana jarang-jarang di cekol-cekol di satu saya pun ya makanya ya nopo ya belajar lagi belajar karena bagaimanapun belajarnya di kesenangan kalau duniawi ya repot gitu. Tapi ya nopo ya di kesenangan duniawi ya tapi kali Allah menuntut kesenangan itu dijaluk ya nopo gitu kan jadinya lebih kayak perkara sing dirangsani terus kalau Allah dijaluk lu boleh sama kayak sama kembalikan kepada Allah sama kayak dan Allah jadi istimewa kalau mulai kembali ngaji jadi tak cerita mulai ngaji jadi ya Allah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kali Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim niku sedekah niku gawokno tenggene malaikat. Gawokno niku mengherankan. Jadi lek gawe sedekah Nabi Ibrahim niku gawokno mengherankan malaikat itu kagum dengan apa sedekah yang dilakukan oleh Nabi Isa. Sampai kemudian beliau Nabi Ibrahim itu mengatakan seandainya saja saya dikasihkan seorang anak diminta oleh Allah akan saya berikan. Jadi saking
nopo jelek nekek nonton Allah itu perkara yang paling baik. Akhirnya dikit anak pada Allah Ismail alaihissalam. Begitu Nabi Ismail sudah lahir dan begitu Nabi Ismail masih lucu-lucunya, di itu ada umurnya 6 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun. Niku kali Allah diperintahkan untuk disembelih. Akhirnya kemudian dilakukanlah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Gue itu malaikat gawok gumun dengan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kemudian diceritakan digantikannya Nabi Ismail itu dengan kambing yang dibawa oleh Jibril alaihissalam dari surga. Jadi malaikat Jibril gowo nopo wedhus dipanggul, boten dituntun, dipanggul wong ala umugi. Dipanggul kenggantene Nabi Ismail. Lho malaikat ninggung, malaikat yang dia sebegitu mulianya yang namanya Ibrahim, sebegitu mulianya namanya Ismail, sehingga kemudian digantikan oleh Allah dengan ya Allah jenenge wedhus sing digawa kali malaikat Jibril untuk menggantikan Nabi Ismail. Lho niku mboten terus sekali dibelah diganti mboten ternyata. Karena Nabi Ibrahim itu sudah menyembelihkan. Jadi orang dini itu disembelih orang Nabi Ismail. Tapi memang nggak makan. Nah ini betul makan digorok gak makan. Dibaleni mana gak makan sih. Penasaran Nabi Ibrahim. Nah ini kok gak makan. Hanya dipukulkan ke batu. Lagi gini loh, digepuk nang watu. Watu ini pedot. Oh, bocor sama dia. Pecah. Jadi watu ini lu pecah. Lu berarti kan ladinya landep. Lu digorok namanya lu gak makan. Akhirnya kemudian ladi ini sih ngomong. Pisaunya itu berbicara. Bagaimana saya akan taat kepada waktu ini gorok terus jadi pedot. Wong aku gak oleh karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barulah kemudian malaikat Jibril itu menurunkan pedusnya yang dibantu ayam kambingnya, menurut kambingnya. Jadi begitu digorokkan saya mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi malaikat Jibril. Jadi begitu terus bawa wedhus malaikat Jibril itu sudah disiapkan. Begitu digorokkan tidak makan. Melihat ketaatan Nabi Ismail Ibrahim kepada Allah, kemudian mengagungkan Allah ini Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kemudian Nabi Ibrahim meneruskan tulisannya La ilaha illallah wallahu akbar. Baru kemudian Nabi Ismail mengatakan Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi karena ketaatan itulah dan yang diberi adalah perkara yang paling disenangi. Acara jenengan mengono gak duwe anak suwi terus marno duwe anak sing bagus-bagus sih. Terus sik nyeneng-nyenengne ya. Terus kok ngembelih. Iya. Kira-kira yo lihane ae. Lucu iki. Ya macam semua tadi. Jadi lantana lebih hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Maka ya belajar lagi. Karena ini berat memang ya, belajar karena perkara yang paling kita senangi.
nang anak iso, nang anak sakit kan nang anak. Nek ke anak itu bisa. Perkara sing sampe emani jaluk anake. Mula dikekno. Nang anak. Tapi nang pangeran ku yo kadang-kadang sih pikir-pikir aja. Ning anak-anak sakit. Kok anake gulung ngono masih duwe karek situ iya wae. Lah kok anake gulung nih saya situ iya wae. Jadi misalkan Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Ampun pula berdoa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Taala dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Daripada ngono arti ingkang lebih. Amin. Allah Subhanahu wa taala jadikan hamba-hamba ingkang sholihin sholihah. Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan kalian para sholihin sholihah. Amin. Al-Fatihah. Ya alhamdulillah Maghdubi alaihim amin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kekurangan kesalahanmu, maafkan Allah Taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setting. Ziarah mengenai kan saat ini ziarah itu kemudian kita butuhnya berapa biayanya, terus kemana yang kira-kira bisa sudah sama begini mulut mau ditarik